Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penerapan diskriminasi pekerjaan yang semestinya diterapkan dalam perusahaan. Saya Lutfi Wuri Wulandari, absen 6. Saya Novel Diputra, absen 10. Saya Susi Nur Jayanti, absen 17. Saya Tasya Desintia Sabila, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi ini membedakan satu objek dengan objek lainnya, istilahnya diskriminasi secara moral tidak netral, karena biasanya mengacu pada tindakan yang membedakan seseorang dan orang lain, bukan berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela. Lalu di sini ada tiga elemen dasar diskriminasi dalam ketenaga kerjaannya, yaitu yang pertama ada keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua ada keputusan yang diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah, atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Lalu yang ketiga ada keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan pegawai yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat atau gaji yang lebih baik. Lalu di sini ada bentuk-bentuk diskriminasi pekerjaan. Yang pertama ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender sendiri merupakan bentuk diskriminasi paling umum dan sering terjadi di tempat kerja. Bahkan terkadang diskriminasi gender ini terjadi tanpa disadari. Lalu bentuk diskriminasi gender yang paling sering terjadi meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada ketidaksetaraan gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada ketidaksetaraan kesempatan dalam pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada sulitnya mendapatkan hak cuti haid dan melahirkan bagi perempuan. Lalu yang kedua ada diskriminasi suku, ras, dan agama. Diskriminasi atau yang disingkat menjadi SARA. Diskriminasi SARA ini bentuk diskriminasi lain yang sering terjadi di tempat kerja. Diskriminasi seperti ini umumnya dialami oleh pekerja dengan suku, ras, ataupun menganut agama minoritas. Salah satu bentuk diskriminasi agama yang dapat terjadi ketika pekerja mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak cuti keagamaan. Lalu yang ketiga ada diskriminasi umur. Selain gender dan SARA, diskriminasi umum adalah salah satu isu yang saat ini sering terjadi di dunia kerja. Hal lansia dan pekerja senior di Amerika Serikat menyebut isu diskriminasi umur merupakan masalah besar bagi industri, khususnya industri teknologi. Diskriminasi umur ini dapat terjadi ketika ketimpangan usia yang cukup jauh antara rekan kerja atau antara atasan dan bawahannya. Lalu yang keempat ada diskriminasi pandangan politik.
selama beberapa tahun terakhir, isu perbedaan pandangan politik menjadi isu yang hangat dibicarakan, bahkan di tempat kerja. Perbedaan pandangan politik bahkan menyebabkan diskriminasi di tempat kerja. Ada berbagai kasus pemutusan hubungan pekerja atau PHK yang terjadi akibat perbedaan pandangan politik. Lalu yang kelima ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sampai saat ini, para penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan hanya 1% dari penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja di sektor formal. Praktik diskriminasi ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun dilindungi oleh Undang-Undang Diskriminasi terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. Terhadap penyandang disabilitas juga dapat terjadi karena pekerja lain tidak mengetahui cara bersikap yang baik kepada rekan kerjanya yang menyandang disabilitas. Tentunya hal ini membuat tanpa sadar malah melakukan diskriminasi terhadap rekan kerja tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya ambil alih. Cara mengatasi dan pentingnya membina diskriminasi pekerjaan. Ada 7. Yang pertama yaitu identifikasi keragaman karyawan yang ada. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu mengidentifikasi keragaman mulai dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, senioritas, dan lain-lain. Keragaman ini sebenarnya hal yang sudah pasti ditemui dalam setiap perusahaan. Masalah mungkin saja timbul bila karyawan senior yang lebih dahulu bekerja merasa kurang dihargai oleh angkatan kerja yang baru atau juniornya. Yang kedua yaitu membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi, bahasa dan budaya perlu diatasi agar terciptanya komunikasi yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja berjalan baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan. Yang ketiga yaitu pelajari karakteristik karyawan. Hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi keragaman dalam perusahaan Anda adalah mempelajari karakteristik individu masing-masing. Bila pengelolaan keragaman karyawan dilakukan dengan baik, maka akan dapat menguntungkan perusahaan. Yang keempat yaitu bersikap terbuka terhadap keragaman karyawan. Perlu strategi khusus agar budaya keragaman dapat efektif menembus setiap departemen, tiap divisi, serta fungsi organisasi perusahaan. Kembangkan sikap keterbukaan di lingkungan kerja dan dorong karyawan untuk dapat mengungkap pendapat dan ide mereka. Yang kelima yaitu perlakuan yang adil. Masalah yang kerap muncul dalam keragaman adalah adanya perbedaan perlakuan. Diskriminasi biasanya timbul bila terdapat standar yang berbeda terhadap individu yang lain. Pastikan setiap karyawan mendapat kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja yang seadil mungkin. Yang keenam yaitu rutin melakukan evaluasi. Untuk menangkal resistensi perubahan, sebisa mungkin libatkan setiap karyawan untuk merumuskan evaluasi keragaman. Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk membangun kesuksesan perusahaan dengan keragaman. Yang terakhir yaitu, atau yang ketujuh, sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen terbuka atau yang bisa disebut EEO atau Equal Employment Opportunity akan menciptakan kesetaraan, sehingga tidak adanya perbedaan golongan dalam menentukan keputusan perekrutan tenaga kerja. Next. Ya, selanjutnya yaitu pentingnya kesetaraan pekerja. Yang pertama yaitu memungkinkan pemberi kerja untuk menarik tenaga kerja berbakat dan berkemampuan serta memperbaiki kualitas rekrutmen dengan penyesuaian yang lebih baik. Yang kedua yaitu
yaitu memungkinkan pemberi kerja untuk menggunakan sumber daya manusia yang tersedia secara lebih baik dan mempertahankan staf yang berkualitas. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya manusia yang lebih baik akan menunjang pertumbuhan, moral, kepuasan, serta komitmen karyawan. Yang keempat yaitu manfaat yang sama dapat diperoleh dari praktik-praktik kerja yang ramah keluarga, yang memungkinkan karyawan menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga. Yang kelima yaitu keberagaman di tempat kerja seringkali menghasilkan manfaat seperti solusi kreatif terhadap masalah-masalah yang berkepanjangan, menemukan cara-cara inovatif untuk melakukan kegiatan secara lebih efisien, atau mempertahankan pelanggan-pelanggan baru, dan mengakses segmen-segmen pasar yang baru. Yang keenam yaitu upaya berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan kesempatan dan perlakuan dapat menaikkan nilai merek dan reputasi perusahaan, baik di mata pelanggan maupun karyawan. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Ya, pentingnya kesetaraan pekerja yang selanjutnya adalah hal ini dapat menguatkan posisi sang pemberi kerja dalam rantai pasokan internasional, nasional, dan lokal yang menghargai nilai kesetaraan kesempatan dan perlakuan. Yang kedelapan, upaya-upaya kesetaraan juga meningkatkan kepatuhan hukum dan mengurangi risiko konflik di tempat kerja dan perselisihan ketenaga kerjaan. Dan yang kesembilan, semua hal yang ada di atas menambah nilai pemegang saham. Penting untuk menekankan bahwa penghapusan diskriminasi tidak mewajibkan pemberi kerja untuk memperlakukan semua orang secara identik, tetapi hanya memastikan bahwa perlakuan yang berbeda mencerminkan perbedaan objektif yang relevan terhadap pekerjaan dan tidak berdasarkan faktor yang tak relevan. Penghapusan diskriminasi berarti bahwa orang yang dapat dengan bebas memilih pekerjaan di mana mereka memenuhi kualifikasinya, bebas dari intervensi dan oleh faktor-faktor yang tak relevan terhadap kinerja pekerjaan, seperti jenis kelamin dan ras. Next. Selanjutnya yaitu persoalan etis dalam diskriminasi pekerjaan. Berikut ini adalah persoalan etis yang ada dalam diskriminasi pekerjaan. Yang pertama yaitu dari struktur upah, yang kedua cara penerimaan karyawan, yang ketiga strategi yang diterapkan dalam kenaikan jabatan, yang keempat kondisi kerja secara umum yang bersifat diskriminatif, yang kelima karena usia, yang keenam cacat, yang ketujuh HIV atau AIDS, yang kedelapan status kesehatan, yang 9 kewarganegaraan, dan yang terakhir yaitu orientasi seksual. Next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum dalam diskriminasi pekerjaan. Hukum yang mengatur tentang diskriminasi pekerjaan antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Ketenagaan Kerja tersebut disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha. Yang selanjutnya yaitu pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang selanjutnya Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1999. Dalam konvensi tersebut, istilah diskriminasi meliputi yang pertama, setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit,
jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan, atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan, kesempatan, atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atas perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai. Yang selanjutnya adalah pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan bahwa pengusaha harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan juga tanpa diskriminasi. Yang kedua, penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya, penetapan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Hukum yang terakhir yaitu Jane Hodges, Senior Labor Law Specialist dari International Labour Organization atau ILO, pernah mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan segala bentuk tindakan diskriminasi dalam lingkungan kerja dapat digugat di pengadilan industrial. Yang selanjutnya, next, yaitu tindakan pemerintah dalam diskriminasi pekerjaan. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mewujudkan negara hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan langkah-langkah koordinasi antar kementerian lembaga pemerintah dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih belum meminimalisasi ketentuan-ketentuan yang masih diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak dasar manusia. Langkah ini memiliki pemahaman dan perspektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu penguatan kapasitas penegak hukum dan masyarakat baik dari sisi pemahaman terhadap substansi hak-hak asasi manusia maupun dalam rangka sisi penegakan hukum yang menghargai dan menghormati hak setiap warga negara. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal disertai dengan perlakuan yang tidak diskriminatif, keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan kepada langkah-langkah koordinatif yang baik antara pemerintah, advokat, perguruan tinggi, dan masyarakat lainnya, sehingga bantuan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan asas persamaan di muka hukum. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, diskriminasi adalah membedakan satu objek dengan objek lainnya. Istilah diskriminasi secara moral tidak netral karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya kembalikan ke Lutfi. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.